Masjid Jami Al-Mukhlisin yang berada di Jalan Lahor, Dusun Sari, Desa Pesanggerahan merupakan masjid tertua yang ada di Kota Batu, Jawa Timur. Dari luar, Masjid Purwana Toska itu nampak begitu megah, tepat berada di depan Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Batu. Pendiri Masjid Jami Al-Mukhlisin diketahui adalah Mbah Matsari atau Kiai Haji Zakaria, tokoh Babat Alasi atau Bedah Kerawang di Dusun Sari yang di mana masjid ini didirikan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Surya Malang yaitu Dia Ayu. Baik rekan Dia Ayu, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik Ari dan juga Tribunos dapat kami laporkan menjelang Ramadan yang akan jatuh pada bulan depan ini, awal bulan, masjid tertua yang ada di Kota Batu, yakni Masjid Al-Mukhlisin yang berada di Jalan Lahor, tepatnya di Dusun Macari, Desa Pesanggerahan, Kota Batu. Ini sudah mulai ramai, baik dikunjungi masyarakat dari luar Malang Raya maupun luar kota. Dan sedikit mengulas jadi sejarah masjid tertua di Kota Batu ini. Masjid ini didirikan oleh murid dari Pangeran Diponegoro, yakni Mbah Matsari atau yang dikenal dengan Kiai Haji Zakaria, yang merupakan tokoh yang orang Jawa katakan itu babat alas di desa atau di dusun Macari ini. Jadi untuk masjid ini di dalamnya, di dalam mihrab yang masih berbentuk bangunan awal, itu masjid ini didirikan pada tahun 1282 Hijriah atau 1861 Masehi. Jadi masjid ini juga di dekat masjid itu juga ada kolam yang juga saat ini masih sumber airnya masih berfungsi secara ekologis. Dan untuk Kiai Haji Zakaria ini, singkat cerita, ditugaskan oleh Pangeran Diponegoro untuk mendirikan atau berdakwah untuk menyebarkan agama Islam, dan pihak beliaunya ini memilih desa atau dusun Macari ini untuk berdakwah. Kemudian selain sehari-harinya sebagai kiai, Kiai Haji Zakaria ini juga sebagai petani kopi. Dan selain itu, singkat dari sejarah masjid ini, selain berbentuk atau tertua di Kota Batu, di sana juga ada bekas roda tank perang zaman penjajahan di sana. Dan untuk masjid ini sendiri sudah mengalami 4 kali renovasi, yakni tahun 1950, kemudian 1975, 1996, dan yang terakhir itu 2014. Untuk renovasi total itu dilakukan pada tahun 1996. Dari saat itu kami sempat wawancara dengan Tua Takmir Masjid Al-Mukhlisin ini, mengatakan saat renovasi di tahun 1996 ini, ketika warga memotong salah satu kayu jati yang digunakan sebagai pilar masjid, itu warga sekitar menemukan batang lidi yang ditanam di dalamnya. Tidak tahu apa maksud atau filosofi dari adanya lidi tersebut, namun masyarakat sekitar meyakini itu ada unsur spiritual dan juga filosofinya, sehingga ketika masyarakat membangun tiang dengan menggunakan cor, itu batang lidi itu tetap ada, tetap ditaruh di dalam dari tiang cor tersebut hingga sekarang. Kemudian kembali lagi untuk roda tank yang ada di sana, itu zaman penjelajahan Belanda. Di situ diketahui merupakan, di dusun tersebut itu merupakan salah satu basis
komando pasukan santri saat agresi militer kedua. Jadi roda tank ini berupa lempengan besi Tribuners yang dipasang berjajar saat ini sebagai tempat keset kaki hendak masuk ke serambi masjid. Saat itu dari takmir masjid mengatakan roda tank tersebut ditemukan warga saat proses renovasi kedua, tepatnya di bawah pondasi menara masjid. Kondisinya saat itu roda tank tersebut bercampur dengan bebatuan saat itu. Untuk sementara itu untuk persiapan Ramadan sendiri, Khairul Anam yang merupakan ketua takmir masjid di Al Mukhlisin mengatakan seperti halnya kegiatan-kegiatan di masjid saat Ramadan, di Masjid Al Mukhlisin juga akan digelar buka puasa bersama, tadarus, sholat tarawih dan kultum setiap pagi dan juga menjelang buka puasa. Demikian laporan saya, Arin, studio. Baik, terima kasih rekan Dia Ayu atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.